Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albert Fuad, NIM 2121156, akan ujian tengah semester ke Minangkabawan. Yaitu soal yang pertama, budaya matrilineal. Budaya matrilineal adalah awal mulanya dibawa oleh pasukan kerajaan Pakaruyung yang bertujuan untuk menghindari peperangan dengan Majapahit. Budaya matrilineal ini dinilai yaitu untuk memposisikan perempuan lebih berharga dan menjadikan perempuan itu memiliki hak penuh, sehingga perempuan Minangkabau itu memiliki kepercayaan lebih daripada perempuan yang lain. Kemudian nomor dua yaitu sistem kekerabatan Minangkabau. Sistem kekerabatan Minangkabau seluruhnya diikuti dari garis keturunan ibu, baik dari sukunya sampai kepada harta warisan. Harta warisan pun menurut dari garis keturunan ibu. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat itu serta jelaskan jenisnya. Tanah ulayat itu adalah salah satu pusaka yang secara turun-temurun yang haknya berada pada perempuan. Namun pemegang atas hak tanah ulayat itu yaitu mama kepala waris. Tanah ulayat mengandung unsur religi juga, bertujuan untuk memakmurkan rakyat. Jenis-jenis tanah ulayat. Tanah ulayat yang pertama yaitu tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari adalah tanah serta sumber daya alam yang di atasnya dan di dalamnya merupakan penguasaan oleh Nini Mama Kirapatan adat nagari yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat nagari. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan untuk kepentingan masyarakat adat nagari. Penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh Mama Kirapatan nagari. Kemudian tanah ulayat yang kedua, tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku adalah tanah serta sumber daya alam yang di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif dari semua anggota suku. Tanah ulayat suku ini berkedudukan sebagai tanah cadangan untuk berbagai anggota suku. Kemudian penguasaan dan pengaturannya itu diatur oleh penghulu suku yang dilakukan secara mufakat atau musyawarah secara hukum adat. Kemudian yang ketiga, tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum ini tanah serta sumber daya alam yang di atas dan di dalamnya dimiliki oleh semua semua kaum Jurai atau Parwi. Kemudian penguasaan dan pemanfaatannya itu diatur oleh mama kepala Jurai. Kemudian yang keempat, tanah ulayat. Kemudian yang keempat yaitu tanah ulayat raju. Tanah ulayat raju ini tanah serta sumber daya alam yang di atas dan di dalamnya itu, bahkan penguasaan dan pemanfaatannya itu diatur oleh anak tertinggi dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari daripada Provinsi Sumatera Barat.
Kemudian nomor 5. Nomor 5, bagaimana perkawinan. Jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang laki-laki maupun perempuan. Baiklah, saya menjelaskan dari sudut pandang laki-laki. Dari sudut pandang laki-laki, kemenakan laki-laki yang matang untuk menikah akan lebih merisaukan pikiran dari kerabatnya, karena laki-laki takut akan tidak ada pinangan yang datang kepada keluarganya, karena itu merupakan salah satu pandangan ataupun beranggapan pandangan masyarakat lain itu kurang layak untuk keluarga mereka. Memang pemrakarsa itu ada pada laki-laki untuk memancing pinangan. Namun apabila pinangan itu tidak mengena, maka lebih jatuhlah harga diri keluarga mereka. Kemudian menurut pandangan perempuan, perkawinan menurut pandangan perempuan, dilihat dari segi kepentingan perkawinan dari antara laki-laki dengan perempuan, maka lebih banyaklah kebutuhan atau kepentingan perempuan. Maka dari itu perempuan mendapat pemrakarsa penyelenggaraan perkawinan, mulai dari yang pertama mencari jodoh, yang kedua meminang, kemudian menyelenggarakan perkawinan, terus kepada menyediakan seluruh keperluan untuk pernikahan atau perkawinan nanti. Soal yang nomor 8, sebutkan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, lembaga pendidikan tradisional di Minangkabau, yaitu sering dikenal dengan sebutan surau. Surau adalah tempat melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah dan sekaligus tempat untuk laki-laki tidur, bahkan menjalani kegiatan-kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran, terutama pada laki-laki menjelang usia remaja. Kemudian lembaga pendidikan kedua itu yaitu lembaga pendidikan pondok pesantren dan madrasah. Lembaga pondok pesantren yang diatur oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan dikenal juga dengan sebutan PK Pontren, yaitu pendidikan keagamaan pondok pesantren. Kemudian lama setelah itu sebutan pesantren pun berubah menjadi madrasah yang dikelola sendiri secara swasta. Kemudian sebutan madrasah itu ditunjukkan karena madrasah berdiri sendiri, dikelola oleh Departemen Agama sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.